sebagai uh, bagian kasih kedaruratan dan logistik BPBD ya. Ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini cocok sekali nih, kita sekarang lagi musim hujan nih, banyak darurat ya. Banyak darurat bencana. Ada alangkah baiknya nih kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Pak Agus nih. Apa kabar nih Pak Agus nih? Baik, selamat siang. Mungkin kita ngobrol santai aja ya Pak Agus ya. Santai aja. Ini kan follower saya banyak kan bocil-bocil nih ya. Para pemuda bocil-bocil ya. Ini perlu tahu juga nih sebenarnya bagaimana sih kesiapan menghadapi bencana atau gimana sih cara menanggulanginya gitu ya. Nah, pertanyaan pertama ini Pak Agus sendiri ini dari BPBD ini tugasnya apa sih Pak? Ini bisa dijelasin dulu nih supaya kita paham dulu. Baik. Pertama, saya di bidang kedaruratan dan logistik. Pertama, di bidang kedaruratan itu untuk evakuasi penyelamatan korban yang terdampak bencana, baik itu bencana tanah longsor, pergerakan tanah, gempa bumi, kebakaran, terus banjir, dan yang lainnya. Dan sekaligus juga saya sebagai untuk penyaluran bantuan yang korban terdampak bencana itu. Oh gitu ya. Nah kalau misalkan di BPBD sendiri nih Pak, misalkan ada bencana nih, itu diklasifikasikan nggak sih? Misalnya tahapan BPBD itu misalkan kan kalau kebakaran tuh ya, misalkan kan ada level 1, 2, 3. Nah kalau di kebencanaan itu ada nggak Pak? Misalkan level-levelnya gitu? Kalau untuk di kebencanaan biasanya itu banjir. Di banjir itu ada tingkatannya dari waspada, siaga 1, siaga 2, sampai level tertinggi darurat, gitu kan. Tapi untuk banjir yang kemarin itu di 5 kecamatan, diantaranya Kecamatan Rangkas Bitung, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Kalanganyar, terus Kecamatan Banjarsari itu alhamdulillah air begitu naik itu 3 jam sampai 5 jam kemudian sudah surut kembali. Kita penanganan langsung turun ke lokasi kejadian untuk evakuasi apabila ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan untuk dievakuasi dari rumahnya menuju ke tempat yang aman. Untuk pergerakan tanah seperti longsor itu kita langsung cross check apakah itu longsor TPT, apa itu ambruk rumahnya. Kita langsung cek asesmen di lapangan dan sekaligus mengirim bantuan logistik yang terdampak tersebut. Nah untuk kemarin kan mungkin kalau Lebak sendiri kan dari 2020 ya banjir terbesar itu ya kemarin ya. Banjir bandang terus sampai sekarang tahun 2023 ada gak Pak catatan misalkan banjir di mana saja atau mungkin ada gak banjir yang sebesar 2020 kemarin? Alhamdulillah untuk tahun ini tidak sebesar banjir bandang. Titik-titik lokasi longsor sudah sering disampaikan melalui pemberitaan di media, baik IG, baik pemberitaan di media elektronik, media cetak, kita sudah sampaikan baik di Facebook BPBD juga, IG BPBD juga, kita sudah sering menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap cuaca ekstrim yang diperkirakan menurut BMKG sampai bulan Februari depan. Mantap juga nih ya persiapan dari BPBD ini. Nah, Bapak kan ini selaku kasih kedaruratan dan logistik nih ya. Nah, untuk mungkin peralatan mungkin ya, misalnya logistik apa saja yang dipunya oleh BPBD nih dalam menanggulangi kebencanaan itu apa aja sih, misalkan kita kan pengen tahu juga nih ya masyarakat. Untuk di kedaruratan kita punya 6 perahu karet
dengan kapasitas 5 penumpang dan 1 perahu karet yang kapasitas 10 penumpang. Itu untuk kedaruratan evakuasi apabila ada korban terdampak banjir yang ingin dievakuasi dari rumahnya. Sedangkan untuk logistik kita buffer stok di kita lumayan untuk menangani bantuan logistik ini. Ada beras, ada mie, kecap, saus, dan sarden. Dan itu pun kita didorong penguatan kelembagaannya oleh BPBD provinsi. Jadi stok di kita aman. Nah, kalau misalkan misalkan kalau untuk yang terakhir terjadi ada gak Pak bencana atau kan bukan berarti kita mengharapkan bencana ya. Ada gak misalnya pantauan data untuk data di kita yang banjir kemarin itu di Bojong Manik itu rumah terendam sebanyak 182 rumah yang terendam. Di Kalanganyar itu, di Kecamatan Kalanganyar itu sebanyak 60 rumah terendam. Terus infrastruktur yang di data kita ini sejumlah jembatan gantung, jembatan penghubung, jalan amblas itu sudah kita data, tapi masih kita cross check di lapangan, masih kita asesmen di lapangan. Kalau kesulitannya sendiri Pak nih untuk dalam menanggulangi bencana nih ya, misalkan ada gak misalkan suka dukanya gitu ya, misalkan masuk ke daerah-daerah apa nih yang suka dukanya mungkin teman-teman kita nunggu dulu nih Pak, kita lagi ada di kantornya Pak Agus nih di sela-sela kesibukan beliau ya, nanti kita sambung lagi. Oke, mohon tunggu sebentar ya, silahkan teman-teman siapkan pertanyaan ya buat nanti bertanya secara live gitu. Oke teman-teman sekalian, sambil menunggu Pak Agus, ini sedang ada keperluan dulu ya. Kita sebenarnya lagi ada di kantornya. Beliau ada beberapa tugas yang harus dilakukan, jadi di sela-sela wawancara ini saya disuruh nunggu dulu nih di ruangannya gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya ya silahkan bisa nge-email ya, bisa nge-email ke email yang udah kita biasa sediakan. Jadi untuk permasalahan kebencanaan ini memang kan kita memasuki akhir mungkin ini musim penghujan dan banjir di mana-mana gitu kan. Banyak daerah-daerah yang terendam seperti yang udah tadi dijelasin. Terus ada juga ya mungkin bencana-bencana yang lain ya. Kita sih nggak mengharapkan ada bencana-bencana yang lain. Cuman kan ketika ada misalkan hujan terus menerus ya mungkin ada longsor, mungkin ada pergeseran tanah segala macam gitu kan. Saya yakin dari pihak BPBD sendiri sudah memperhitungkan dan mempunyai strategi khusus ya untuk menanggulangi hal tersebut. Di dalam wawancara dan diskusi kali ini kita akan memperkenalkan ibaratnya BPBD itu apa sih tugasnya, terus apa sih kewenangannya, terus bagaimana cara menanggulangi bencana, terus apa saja sih yang disebut bencana. Ini sebagai edukasi buat teman-teman semuanya. Jadi ketika melihat bencana itu seperti apa gitu kan. Nah, nanti kita akan lanjut diskusinya lebih detail dengan Pak Agus Riza Faisal selaku Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lebak. Mohon bersabar karena jujur ini nggak ada proses editing atau apa ya, apa yang kita tampilkan di sini tidak diedit sama sekali,
tidak diedit sama sekali. Jadi ketika ada break ataupun ini apa sih kayak seperti ini ya, kita nggak di-cut ya, kita malah tunggu. Dan intinya kita sampaikan diskusi ini setransparan mungkin, sedetail mungkin gitu, supaya jadi edukasi buat teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah beres, Pak? Siap. Oke. Tadi sampai mana ya? Lupa lagi. Oh iya, untuk apa sih? Tadi ya, data-data terakhir kebencanaan. Nah, kalau ada gak sih bencana-bencana yang tidak di-cover oleh BPBD gitu ya? Misalkan itu masuknya kewenangan lembaga yang lain misalkan. Ada gak, Pak? Misalkan kita juga kan, masyarakat kan kadang-kadang, wah itu tugas BPBD, tugas BPBD. Nah, supaya nggak salah paham gitu ya, ada gak bencana-bencana yang nggak termasuk kewenangan? Kalau kewenangan kita BPBD sebagai leader di kebencanaannya, memang kita semuanya ditangani. Namun untuk kebakaran kan itu ada di Satpol PP dan Damkar, kita mintakan bantuan ke Satpol PP dan Damkar untuk kebakaran, dan untuk dana stimulannya kita koordinasikan dengan Dinsos. Itu aja. Selebihnya itu kewenangan kita. Meskipun kita menangani jalan amblas, jembatan gantung, namun secara teknis itu dilaksanakan oleh dinas teknis terkait seperti PUPR untuk jembatannya, namun semuanya dikoordinasikan oleh BPBD. Oke, buat teman-teman nih kita akan membuka line pertanyaan ya secara langsung nih. Ini ada beberapa email nih Pak Agus ya yang udah kita terima. Kita lihat ini email satu persatu ya. Ini mohon maaf nih kalau pertanyaannya agak nyeleneh gitu ya, karena kan memang banyak kan bocil semua nih ya di sini ya. Oke nih Pak Agus, ini ada email dari Ahmad Saifuddin ya. Ahmad Saifuddin, dia bertanya, Pak, ada gak pengalaman unik dan lucu ketika menangani bencana gitu? Ada gak Pak? Kalau pengalaman lucu sih banyak. Sekurang lebihnya saya juga sudah lupa sih. Namun yang saya ingat pertama kali saya di dinas ini, di Badan Penanggulangan Bencana ini, ketika penanganan banjir bandang tahun 2020 kemarin di Lebak Kedong, itu saya pernah diacungin golok oleh masyarakat di Lebak Kedong yang dia sendiri menyangka tidak terdata, padahal kita panggil 3 kali dia nggak ada orangnya. Yang akhirnya dia datang langsung ngacungkan golok panjang itu ke leher saya. Itu pengalamannya. Itu bukan pengalaman lucu, pengalaman serem itu. Ya. Memang sih kalau tragedi itu kalau udah lewat jadi lucu ya. Seperti itu. Kayak mudah-mudahan terjawab ya, Ahmad. Ya, kita buka lagi nih pertanyaannya. Ada pertanyaan dari email nih. Dari Siti Nur Hasanah nih ya. Pak, ada gak BPBD dari kalangan perempuan nih? Nah, itu gimana nih Pak? Ada gak kira-kira? Nah, untuk saat ini tim reaksi cepat di BPBD itu masih kebanyakan mayoritasnya laki-laki. Karena untuk kaum perempuan di BPBD ini diberdayakan untuk administrasi di perkantorannya saja, untuk ke lapangannya belum. Namun ada satu relawan di Kecamatan Banjarsari itu yang menjadi satu-satunya wanita tercantik di antara 28 relawan kecamatan kita yang super tangguh di Kecamatan Banjarsari. Oh gitu ya. Oh ya.
mudah-mudahan nanti mungkin beberapa tahun ke depan mungkin ada ya Pak ya. Nah, mungkin ini si Neng ini pengen ikut bergabung mungkin ya. Ya silakan saja, kalau bila terjadi bencana langsung merapat, karena kita belum tahu, belum punya kontak, belum koordinasi, silakan aja datang ke BPBD. Kita welcome dengan siapapun untuk penanggulangan bencana ini. Nah, oke, kita cari lagi nih. Ada juga dari ini Albert Simanggunson nih. Wah, ini dari seberang nih kayaknya nih. Pak Albert nih. Dia pengen bertanya. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Oke deh, mungkin teman-teman mohon maaf nih ya, kita cukupkan saja sampai di sini dikarenakan Pak Agus ini harus ada keperluan, ada tugas yang harus dikerjakan gitu ya. Saya juga mohon maaf nih kepada teman-teman, ini baru nyampe 17 menit. Nanti dalam kesempatan yang lebih luang, waktu yang lebih luang, insya Allah saya akan berkunjung ke rumah Pak Agus nih ya untuk wawancarai beliau. Kita ngobrol panjang lebar ya. Saat ini kita lagi ada di kantor dan kebetulan beliau hari ini jadwalnya cukup sibuk ya. Jadi saya kesini juga masih uyuhan nih, masih diterima di ruangannya gitu ya. Saya juga masih uyuhan nih. Oke, mungkin itu aja. Silahkan follow IG-nya ya, bagus ya. IG daripada BPBD Lebak ya. Silahkan di follow aja IG-nya. Kalau mau bertanya silahkan bertanya, silahkan gitu. Misalnya ada yang teman-teman kurang mengerti apa gitu, silahkan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.